Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya sebagai ketua kelompok Komunitas Rijen Wakama Lubis dengan NIM 230200319. Dengan saya, Rizky Sautar dengan NIM 2302000313. Dengan saya Syarif Harsono dengan NIM 2302000321. Dengan saya Fitur Santanto Sianturi dengan NIM 2302000322. Dan saya Rizkani Hatiara Khalina Tambunan dengan NIM 230003 Baik, sekian perkenalan dari kami. Kami hari ini akan membawakan materi untuk hukum Islam, terutama terkait perbandingan perkawinan beda agama, terutama pandangan hukum positif di Indonesia dan juga pandangan berbagai agama di Indonesia. Tunggukan materi dari kami dan selamat mendengarkan. Baik, saya akan menjelaskan pandangan hukum positif terhadap perkawinan beda agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa pada pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Lalu, pada pasal 4 huruf S, dinyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Kemudian, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dikatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dikatakan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang berbeda agama dan juga kepercayaan. Lalu, kedudukan hukum surat edaran Mahkamah Agung. Nah, SEMA sendiri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara norma dan tidak pula termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, SEMA dinyatakan menjadi panduan tapi tidak bersifat mengikat. Lalu kemudian, secara teoritis, Undang-Undang Perkawinan membuka peluang perkawinan beda agama jika agama pihak-pihak yang bersangkutan mengizinkan. Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 justru membatasi ruang ini melalui interpretasi restriktif. Kedudukan SEMA sebagai instrumen kebijakan bukan termasuk hierarki peraturan perundangan yang tidak mengikat secara umum, membuat implementasinya rentan terhadap kepastian hukum, terutama jika terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pandangan terkait perkawinan beda agama, terutama dalam pandangan Islam. Jadi diatur di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 di dalam Al-Quran, masih menyatakan bahwa janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita laki itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia punya kasih. Dan jangan pula kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang ini lebih baik dari orang musyrik walaupun dia punya ilmu. Sehingga surat ini melarang wanita musyrik untuk menikah dengan yang mukmin dan juga sebaliknya. Lanjutnya, diatur juga di surah Al-Mumtahanah ayat 10, di mana di situ dalam bahasa Inggris diartikan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang kafir itu, dan orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan dalam artian sini juga kita bisa melihat terakhir itu ada di fatwa MUI. Nah, di fatwa yang dicatat di Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 4 dan 8 I dari tahun 2000 tahun 2005. Di sini menegaskan bahwa perkawinan beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah menurut syariat Islam. Baik, sini saya akan mempresentasikan mengenai perkawinan beda agama menurut pandangan hukum Kristen Katolik. Di sini ada definisi pernikahan Katolik itu sendiri. Pernikahan adalah sakramen suci antara pria dan wanita yang telah dibaptis bertujuan untuk membentuk kebersamaan hidup dan mendidik anak dalam iman Katolik. Ini terdapat dalam Tahakat Manor 1055. Dan ada hal pernikahan beda agama atau bisa disebut dengan dispartis cultus.
Pernikahan antara Katolik dan non-Katolik dianggap adalah sarana perkawinan yang membutuhkan dispensasi dari gereja secara resmi agar sah secara kanonik. Nah, syarat-syarat dispensasi itu ada 3. Yang pertama, pihak Katolik berjanji menjaga iman dan mendidik anaknya dalam iman Katolik. Pihak non-Katolik mengetahui dan menerima komitmen tersebut. Yang ketiga, dispensasi itu harus diperoleh dari otoritas gereja itu sendiri. Nah, kemudian di sini, jika pernikahan beda agama itu tanpa dispensasi, maka itu dianggap tidak sah. Pernikahan beda agama tanpa dispensasi dari gereja Katolik dianggap tidak sah secara kanonik, itu tertera dalam Kanon 1086. Kemudian pendampingan pastoral, di mana gereja memberikan pendampingan khusus bagi pasangan beda agama. Tujuannya adalah untuk membangun dialog, saling pengertian, dan mengatasi tantangan keluarga lintas agama itu sendiri. Kemudian fokus pendidikan anak. Di dalam pernikahan beda agama dalam pandangan Katolik itu memfokuskan sekali mengenai pendidikan anak. Pihak Katolik wajib berkomitmen mendidik anak mereka dalam iman Katolik, dan pihak non-Katolik harus mematuhi komitmen ini. Kemudian, tujuan utama gereja untuk membentuk hal ini adalah melindungi iman Katolik itu sendiri, memajukan kesatuan keluarga, dan mendorong kerukunan antara umat beragama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum Protestan. Yaitu yang pertama adalah yang Kristen Protestan tentang pernikahan. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum atau tradisi sosial, melainkan sebuah perjanjian kudus di hadapan Tuhan. Sesuai dengan Perjanjian 2 ayat 24, yakni sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah ditentukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selanjutnya, pernikahan dipandang sebagai dengan hubungan antara Kristus dan jemaat. Terdapat dalam Yohanes 5 ayat 25 sampai 33, di mana pada ayat ini dijelaskan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Kemudian, adapun tujuan pernikahan dan pegangan Protestan adalah untuk membangun keluarga dalam iman dan kasih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap terhadap pernikahan beda agama. Gereja umumnya tidak menganjurkan pernikahan beda agama dalam Kristen Protestan. Hal ini didasari oleh ayat 2 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ayat ini menjelaskan bahwa sebaiknya orang Kristen tidak boleh melakukan pernikahan dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Adapun kekhawatiran utama dalam pernikahan beda agama adalah yang pertama, perbedaan nilai dan tujuan hidup. Yang kedua, kesulitan dalam membina kehidupan rohani bersama. Dan yang ketiga adalah tantangan dalam mendidik anak secara iman. Kemudian, bagaimana ragam pandangan dalam gereja Protestan? Beberapa denominasi gereja telah tegas menolak pernikahan beda agama. Namun, ada juga beberapa denominasi yang mewajibkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, pasangan Kristen harus menghormati iman pasangannya. Yang kedua, diberikan konseling wanita yang ketat, yakni menjelaskan bagaimana tantangan yang akan dihadapi ke depan. Kemudian yang ketiga adalah tidak menghalangi praktik ibadah Kristen. Sebagai penutup, pandangan Protestan menekankan pentingnya satuan iman dalam pernikahan. Yang kedua, pernikahan beda agama dianggap berisiko secara spiritual dan praktis. Dan yang ketiga adalah setiap keputusan harus diambil dengan doa, pertimbangan iman, dan bimbingan rohani. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pandangan agama Buddha terhadap perkawinan beda agama. Berbeda dari beberapa agama lain, agama Buddha tidak secara tegas melarang maupun mewajibkan umatnya untuk menikah dengan pasangan dari agama umat yang sama ataupun yang lain. Dalam ajaran Buddha, pernikahan dipandang sebagai pilihan hidup, bukan suatu keharusan spiritual. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan umum. Dalam agama Buddha, lebih menekankan pada aspek kebahagiaan, pemahaman, toleransi, dan kasih sayang dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama bisa saja diterima selama pasangan tersebut mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling memahami. Nah, yang kedua adalah prinsip sama sadar. Dalam agama Buddha,
ada satu prinsip penting yang disebut sama sadar, yang artinya keyakinan yang benar atau keyakinan yang tak sebanding. Meskipun pasangan tidak seiman, jika mereka bisa hidup selaras dan saling menghormati, maka tidak ada larangan dalam ajaran Buddha. Tidak ada sanksi ataupun yang dibebankan kepada umat Buddha yang menikah dengan pasangan beda agama. Selanjutnya adalah prinsip cinta kasih atau metta. Ajaran cinta kasih universal atau yang dikenal dengan metta menjadi dasar penting dalam kehidupan umat Buddha. Cinta kasih ini tidak terbatas hanya kepada sesama umat Buddha, tetapi juga berlaku untuk semua makhluk hidup tanpa memandang agama, suku, ataupun latar belakang lainnya. Dengan prinsip ini, agama Buddha memperkenalkan perkawinan beda agama selama ada pengertian, komunikasi, dan penghargaan timbal balik. Selanjutnya adalah ajaran Buddha tentang cinta kasih. Ajaran ini mengajarkan bahwa dalam cinta kasih perkawinan harus bersifat tulus tanpa pemberi dan tidak berlandaskan nafsu semata. Cinta kasih yang sejati akan membantu pasangan dalam menerima perbedaan dan menjadi rumah tangga yang harmonis. Prinsip ini mendorong setiap pasangan untuk tidak saling menyakiti, saling membantu, dan memiliki pengertian yang mendalam terhadap satu sama lain, apapun latar belakang agamanya. Tanggung jawab dan karma. Buddha menekankan pentingnya kesiapan menghadapi konsekuensi termasuk masalah yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan, serta pentingnya menjalani pernikahan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan hukum karma. Kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh kesamaan agama, melainkan kesamaan nilai moral, pengendalian diri, dan niat baik dalam membangun rumah tangga. Baik, adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami adalah Yang pertama, bahwa proses Indonesia mengembalikan kepada agama masing-masing terkait perkawinan beda agama. dan yang kedua adalah agama Islam, Katolik, Protestan menentang dan melarang perkawinan beda agama. Namun, agama Buddha sendiri tidak melarang terkait perkawinan beda agama itu. Baik, sekian materi dari yang kami sampaikan terkait perkawinan beda agama menurut hukum positif dan berpandangan berbagai agama. Semoga kiranya materi ini dapat menjadi bermanfaat dan jangan lupa meninggalkan like dan juga komentar apabila materi ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.